Di dalam video ini, yang merupakan bagian kedua dari aplikasi fungsi di bidang ekonomi dan bisnis, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi eksponensial untuk menghitung present value. Nah, konsep present value ini sangat penting di ekonomi, yaitu menghitung berapakah investasi sekarang jika ke depan atau di waktu tertentu kita menginginkan sejumlah investasi tertentu, begitu. Jadi perhitungan ini seperti inverse begitu, atau kebalikan bagaimana cara kita untuk menghitung besar investasi kita jika kita menginvestasikan dana sekarang, tentu dengan bunga tertentu, begitu. Jadi sebagai contoh, kalau kita punya uang 90,91 dolar begitu, kemudian kita investasikan dengan annual interest rate-nya itu 10%, jadi artinya R-nya 10% ya. Nah, kemudian di akhir tahun nanti kita akan mendapat bunganya itu 0,1 kali 90,91 yaitu pokoknya, kemudian juga ditambah dengan pokoknya yaitu menjadi 90 kali 90,91 kali 1 plus 0,1 sehingga hasilnya menjadi 100 dolar. Apa artinya? Artinya bahwa kalau kita menginginkan uang 100 dolar 1 tahun dari sekarang dengan suku bunga itu 10%, maka nanti kita harus menginvestasikan uang sejumlah 90,91. Jadi, begitu kita tahu besar investasi yang kita inginkan di akhir periode, dan kita tahu seberapa besar suku bunganya, maka nanti kita bisa menentukan present value tersebut. Nah, secara umum seperti ini ya. Jadi kalau kita punya uang sebanyak X gitu, kita investasi X begitu sekarang, dengan annual rate of return atau bunganya atau interest rate-nya itu R, maka di akhir tahun kita akan punya investasi sebesar V, yaitu X dikalikan 1 plus R, ya enggak? Jadi 1 itu untuk pokoknya, R itu untuk bunganya. Nah, kalau kita lihat dari sisi present value, itu bagaimana? Kita tahu bahwa V itu adalah investasi atau besar investasi di akhir tahun. Pertanyaannya adalah, seberapa besar investasi kita sekarang kalau kita menginginkan di akhir tahun kita mendapatkan V begitu. Jadi ya persamaan 1 tinggal dicari X-nya, ya nggak, diselesaikan dalam X. Jadi kalau 1 plus R-nya itu pindah ke kiri, jadi X sama dengan V dibagi 1 plus R. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa percent value dari V itu 1 tahun ke depan maksudnya, itu adalah X, yaitu V dibagi 1 plus R. Nah, kalau yang tadi hanya 1 periode ya, dalam arti 1 tahun begitu. Nah, sekarang kalau kita investasinya itu dapat bunganya atau rate of return-nya itu 10% per tahun, tetapi kita tidak mengambil investasi tersebut setiap tahun. Artinya apa? Kita investasikan terus, reinvestasi. Jadi begitu kita punya Y, begitu ya, kemudian nanti tahun berikutnya dapat 1,1 atau kalau secara umum R begitu ya, Y kali 1 plus R. Kemudian karena R-nya 10% ya, berarti nanti kita punya Y kali 1 ditambah 0,1. Nah, uang ini atau investasi ini kita reinvestasikan untuk tahun berikutnya, sehingga nanti bunganya dapat 0,1 lagi, tapi pokoknya kan bukan Y, tapi Y kali 1,01. Nah, nanti 1,01 ini dikuadratkan kan, karena ada 2 begitu, sehingga nanti
di akhir tahun kedua itu Y dikalikan 1 plus 0,1 kuadrat. Kemudian secara umum begitu ya, kalau untuk sebarang T, berarti nanti 1,01-nya ada sebanyak T ya, 1, 2, 3, dan sudah sampai T. Yang artinya bahwa nanti di akhir T tahun, itu investasi kita menjadi Y dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat T. Kemudian berarti kalau kita menginginkan uang atau investasi kita itu menjadi V, berarti artinya apa? Ya artinya kalau kita tadi investasi awalnya Y, berarti kan di akhir tahun ke T, itu kan Y dikalikan 1 plus R, jadi ini kalau secara umum ya, ini kan 0,1 untuk ilustrasi saja. Secara umum kan berarti apa? Y kali 1 plus R dipangkatkan T, ini kan harus sama dengan V. Ya artinya apa? Berarti artinya W itu sama dengan V dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, Y inilah yang disebut present value dari V. Kalau V itu nanti kita menerimanya T tahun dari sekarang. Nah, ini sebenarnya nggak harus tahun, tapi bisa secara umum T periode. Begitu. Jadi kalau kita lihat, memang ini aplikasi dari fungsi eksponensial, begitu ya, karena kita melibatkan 1 plus R pangkat T. Nah, fungsi eksponensial kan mempunyai sifat apa? Kalau 1 plus R pangkat T itu pasti selalu naik, atau selalu membesar kalau T-nya membesar, asalkan R-nya positif ya. Jadi ini kita asumsikan bahwa suku bunga atau rate of return itu pasti positif, walaupun pada prakteknya mungkin bisa negatif. Jadi, kalau kita balik tadi, kan tadi PVT itu tadi kan sama dengan V dibagi 1 plus R pangkat T ya. Begitu. Nah, kadang-kadang kita menuliskannya begini. Jadi PVT itu sama dengan V kecil dikalikan V besar. V kecil itu adalah 1 dibagi 1 per R. Nah, ini 1 dibagi 1 plus R ini nanti yang disebut juga discount rate atau discount of factor gitu. Jadi itu adalah penggunaan fungsi eksponensial untuk menghitung present value. Nah, sebenarnya secara implisit kita juga tadi sudah mengenalkan bagaimana penggunaan fungsi eksponensial untuk menghitung accumulated value. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ini accumulated value, ya enggak? Jadi kalau kita punya uang Y sekarang, kemudian akhir tahun ke T, itu nanti uang kita menjadi R kali 1 ditambah 0,1 pangkat T. Nah, ini yang disebut dengan accumulated value. Begitu. Jadi kalau accumulated value itu investasi kita setelah T tahun atau T periode secara umum, kalau present value itu, kalau kita menginginkan uang sebanyak V, 1 tahun atau 2 tahun atau T tahun dari sekarang, atau T periode dari sekarang, investasi awal sekarang ini berapa? Begitu kita ke contoh. Jadi kita diminta untuk menghitung present value dari 500 to be received in 1 year. Jadi artinya apa? Di akhir tahun nanti kita akan mendapatkan 500, interest rate-nya atau rate of return-nya itu 8%. Ini straightforward ya. Jadi karena T-nya itu 1, ya kan 1 tahun saja, present value-nya berarti berapa? Ya tinggal V dibagi 1 plus R pangkat T. Tapi kan R-nya 8%, 0,08, kemudian pangkat 1. Hasilnya adalah 462,96. Oke, jadi apa ini yang bisa kita simpulkan? Bahwa kalau kita menginginkan uang $500 1 tahun sejak sekarang, dengan interest rate itu 8%, maka kita harus menginvestasikan uang sejumlah $462,96. Begitu. Kemudian yang contoh selanjutnya, yang ini, kita diminta menghitung present value supaya kita mendapatkan 1 juta
at the end of each of the next 3 years. Jadi kita punya 3 tahun begitu, 0, 1, 2, 3. Kita menginginkan untuk mendapatkan 1 juta, 1 million, 1 million, 1 million di setiap akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pertanyaannya adalah berapakah persen value-nya? Ya berarti ini harus dibawa ke sana. Ya enggak? Ini harus dicari persen value-nya. Yang ini juga. Begitu nanti untuk lebih jelasnya, ini kita akan bahas di bagian ketiga, yaitu tentang anuitas. Oke, jadi ini ada latihan. Kita misalkan 600 itu diinvestasikan, dalam waktu 2 tahun, itu menghasilkan atau mendapatkan bunga 264. Itu hanya bunganya saja, selama 2 tahun tersebut. Nah, dari sini kan kita bisa menghitung rate of return-nya atau interest rate-nya. Yang perlu diperhatikan bahwa interest rate-nya itu dia dibayarkan per tahun. Pertanyaannya adalah, berapa besar bunga yang akan diterima kalau kita menginvestasikan 2.000 selama 3 tahun dengan rate atau interest rate yang sama dengan yang di atasnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah berapakah besar bunganya. Hanya bunga saja ya, tidak termasuk pokoknya. Oke? Selamat mengerjakan.